Bab 431. Kultivator pedang berbaju hijau. Sekarang Sander juga dalam kondisi tercengang. Dia tidak menyangka ada satu macam aliran darah dalam tubuhnya yang mulai bergejolak di saat ini. Dia tahu, ada 3 macam garis keturunan dalam tubuhnya. Pertama adalah garis keturunan iblis gila, lalu garis keturunan dari ibu kandungnya. Dan satu lagi, dia tidak tahu, juga tidak pernah muncul. Sekarang kekuatan garis keturunan yang muncul adalah garis keturunan dari ibu kandungnya. Ibu kandungnya adalah garis keturunan apa? Sander mengerutkan keningnya, seolah teringat sesuatu. Dia mendadak menoleh ke arah Priska dan berkata, "Nona Priska, apa kamu memiliki garis keturunan spesial?" Mendengar perkataan ini, tatapan mata Priska sedikit kaget. Kenapa kamu bisa mengetahuinya?" Sander langsung bertanya, "Kamu garis keturunan apa?" Priska sedikit bimbang. Sander berkata, "Tidak boleh disebarluaskan, ya." Priska menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan, sedikit mengejutkan saja." "Tuan Ye, kenapa kamu bisa bertanya demikian?" Sander memandang Priska dan berkata, "Apa kamu boleh memberitahuku dulu?" Priska berkata dengan serius, "Garis keturunan Raja Api." Sander mengerutkan keningnya, "Garis keturunan Raja Api." Priska melirik Sander sekilas, "Tuan Ye, kenapa kamu bisa bertanya hal ini?" Sander berkata dengan serius, "Apa aku boleh merasakan garis keturunanmu?" Muka Priska langsung memerah lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat, "Tidak, tidak." Sander pun tercengang. Priska melirik Sander sekilas lalu berkata, "Tuan Ye mohon jaga tutur katamu ini." Sander mengedipkan matanya dan berkata, "Nona Priska, apa kamu sudah salah paham?" Priska menundukkan kepalanya, mukanya memerah dan tidak berbicara. Sander pun hanya bisa diam saja. "Apa yang aku katakan? Merasakan kekuatan garis keturunan. Kenapa malah disuruh menjaga tutur kata? Apakah ini budaya dalam Bima Sakti?" Pada saat ini, mobil pun berhenti. Priska langsung membuka pintu dan lari keluar. Ekspresi wajah Sander langsung kaku. "Jika orang luar melihat semua ini, pasti akan mengira aku sudah melakukan apa padamu." Priska yang lari seolah teringat sesuatu langsung kembali. Dia berjalan ke depan Sander dan berkata dengan muka merah, "Tuan Ye, ayo." Sander menganggukkan kepalanya. Priska membawa jalan di depan, mereka berdua pun berjalan ke ujung. Sander melihat ke ujung, ada sebuah villa yang mewah di sana, terlihat sangat megah. Ada energi yang misterius di sekitar ini. Sepanjang perjalanan, Priska tidak berbicara, dia hanya berjalan dengan cepat. Sander diam sejenak dan berkata, "Nona Priska, kamu mungkin sudah salah paham." Priska menganggukkan kepalanya, "Aku tahu Tuan Ye tidak ada maksud lain." Sander diam sejenak dan berkata, "Jadi, apa kamu boleh menjelaskan semua ini padaku?" Priska menggelengkan kepalanya, "Tidak boleh." Sander pun terdiam. Tidak lama kemudian, Priska membawa Sander ke depan gerbang masuk villa. Gerbang ini sangat kuno, lalu ada gambar binatang siluman yang aneh dan garang. Pada saat ini, gerbang terbuka. Priska membawa Sander masuk ke dalam. Sander melihat sekitar dengan penasaran, ada belasan gedung kuno di dalamnya, lalu ada menara berwarna hitam di ujung sana. Villa ini memancarkan aura kuno yang elegan. Berbeda dengan dunia yang di luar. Sander sangat penasaran dengan tempat ini, karena semenjak datang ke sini, dia merasa kekuatan garis keturunan yang ada di dalam tubuhnya semakin bergejolak. Pasti karena ada benda atau orang yang memiliki hubungan dengan garis keturunan ini. Priska membawa Sander ke depan halaman, lalu ada seorang pria yang mengadang di depan mereka berdua. Pria ini sedikit mirip dengan Priska. Priska memanggil, "Kak." Pria itu menganggukkan kepala, lalu melihat Sander yang ada di samping Priska. Priska menoleh ke arah Sander dan berkata, "Ayo." Sander menganggukkan kepalanya. Mereka berjalan ke gedung yang ada di dalamnya. Lalu, setelah masuk, mereka berjumpa dengan seorang pria paruhbaya yang duduk di tengah gedung itu. Pria paruhbaya itu memakai jubah mewah kuno, tatapan mata sangat tajam, lalu memancarkan aura yang berwibawa. Ada seorang ibu cantik yang berdiri di sampingnya, berusia 40-an tahun, tetapi masih kelihatan awet muda. Lalu, setelah Sander dan Priska berjalan masuk, mereka berdua langsung menyoroti Sander. Tatapan pria paruhbaya itu lebih tajam, seolah-olah ingin membunuh Sander. Sedangkan tatapan ibu cantik itu lebih ke rasa penasaran. Priska mendadak sedikit panik, karena suasana sedikit aneh.
Sander juga tidak berpikir banyak, dia langsung memberi salam kepada dua orang itu, Paman, Bibi. Dia adalah temannya Priska, oleh karena itu, dia tentu saja harus menghormati orang tua dari Priska. Pria paruh baya itu melihat Sander dan berkata, duduk. Sander menganggukkan kepala, lalu duduk di kursi yang ada di samping. Ibu cantik itu melihat Sander dan merasa kaget. Dia tidak menyangka remaja ini datang ke sini sama sekali tidak panik, malah terlihat sangat tenang dan berwibawa. Aura yang menakjubkan. Inilah komentar dari ibu cantik itu terhadap Sander. Pria paruh baya menatap Sander, Tuan Ye, dari perilaku dan tutur katamu, kamu seharusnya bukan orang biasa. Kamu seharusnya adalah anak keluarga bangsawan, benar. Sander menganggukkan kepalanya, termasuk. Pria paruh baya itu lanjut bertanya, keluarga besar apa? Sander berkata, keluarga Ye. Keluarga Yel. Pria paruh baya itu mengerutkan keningnya. Karena dalam 4 keluarga besar tidak ada keluarga Ye. Lalu, juga ada tidak keluarga besar yang memiliki nama besar Ye. Dia juga tidak karena ini mulai meremehkan Sander, melainkan semakin serius. Hawa pria yang berada di depannya bukan keluarga biasa yang bisa mendidiknya. Latar belakang keluarga pasti sangat luar biasa. Inilah komentar dari pria paruh baya terhadap Sander. Sander mendadak berkata, Nona Priska mengatakan Paman dan Bibi ingin berjumpa denganku. Pria paruh baya menganggukkan kepala dan berkata, aku dengar Priska mendapat teman yang lumayan. Jadi, aku ingin melihatnya. Mohon maaf sampai mengundang Tuan Ye ke sini. Sander tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kok, Paman. Aku pertama kali datang kota Yanjing, masih tidak tahu kondisi, untung saja Nona Priska terus membantuku. Berdasarkan aturan, seharusnya aku yang datang bertamu, tapi karena sangat sibuk, hari ini barulah ada waktu aku yang tidak tahu aturan. Ibu cantik itu melihat Sander yang begitu sopan, dia pun tersenyum bahagia. Pria paruh baya itu juga sedikit suka dengan Sander, ekspresi wajah juga tidak begitu tegas lagi dan berkata, Tuan Ye, Priska bilang, kamu adalah seorang kultivator pedang, iya. Sander menganggukkan kepalanya. Pria paruh baya itu melirik Priska yang ada di sampingnya, dia tidak tahu kenapa Priska mendadak menjadi begitu panik. Melihat keadaan ini, pria paruh baya menghela napas, dasar anak yang bodoh, berani sekali menipu ayahnya. Pria paruh baya memandang ke arah Sander dan berkata, Tuan Ye, kamu adalah kultivator pedang, pasti tertarik dengan pedang. Kebetulan, keluarga Suanyuan suka mengoleksi pedang terkemuka. Aku akan menyuruh Priska membawamu pergi melihat, jika ada yang suka, boleh ambil saja. Usai berkata, dia memandang ke arah Priska. Dan berkata, bawa Tuan Ye pergi ke paviliun pedang. Priska langsung menganggukkan kepalanya, baik. Usai berkata, dia menarik Sander berjalan keluar. Hal yang membuat Sander heran adalah Priska menggandeng tangannya. Mereka berdua keluar, pria paruh baya yang berada di istana pun menghela napas dan berkata, Nak, berani sekali menipu ayah dan ibumu. Ibu cantik itu berkata, meskipun mereka berdua bukan pasangan kekasih, aku bisa melihat Priska tidak membenci Tuan Ye. Tidak, seharusnya ada sedikit rasa suka. Teringat adegan terakhir dari Priska yang duluan menarik tangannya Sander, dia pun merasa sedikit lucu. Pria paruh baya itu berkata dengan serius, remaja ini memiliki aura yang berbeda, pasti bukan orang biasa. Jika mereka benar bersama, minta dia pergi mencoba pedang leluhur juga boleh. Jika mereka tidak bersama, meskipun kita setuju, tetua keluarga juga tidak akan setuju membiarkan dia mencoba pedang leluhur. Ibu cantik itu menganggukkan kepala, benar. Pria paruh baya menoleh keluar dengan ekspresi wajah bercampur aduk, kita benar-benar tidak berguna, sampai sekarang masih tidak ada orang yang bisa menggunakan pedang leluhur. Setelah keluar dari sana, Priska langsung melepaskan tangannya Sander, mukanya pun memerah. Sander berpikir sejenak dan berkata, Nona Priska, kamu. Priska langsung berkata, tidak apa-apa, ayo kita pergi ke paviliun pedang. Sander menganggukkan kepalanya, baik. Dia juga ingin melihat pedang simpanan keluarga Suanyuan. Priska membawa Sander ke paviliun pedang. Baru masuk, Sander langsung melihat begitu banyak pedang, ada yang digantung di dinding, ada yang disimpan dalam lemari, setidaknya ada puluhan ribu buah pedang. Pada saat Sander melangkah masuk ke paviliun pedang, semua pedang yang ada di dalamnya langsung bergetar. Priska langsung kaget melihat kondisi ini. Sander menggerakkan tangan kanannya. Semua pedang barulah kembali tenang. Sander melihat sekeliling,
pedang-pedang yang ada di bumi memang bagus, tetapi baginya termasuk biasa saja. Karena bagaimanapun juga, dari awal dia sudah memiliki pedang Hangdao. Priska mendadak berkata, "Tuan Ye, ada satu hal yang ingin aku bicarakan padamu." Sander memandang Priska dan tersenyum. Berkata, "Lia." Priska diam sejenak barulah berkata, "Sebenarnya aku menipu Tuan Ye. Aku membawamu ke sini, karena aku bilang dengan orang tuaku, kamu adalah..." Sander berkata, "Pacar." Priska membelalakan matanya, "Kamu..." Sander menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, "Tatapan orang tuamu sangat aneh, lalu kakakmu itu juga sama." Priska hanya bisa tersenyum tipis. Sander berkata, "Apa tujuanmu?" Priska berkata dengan serius, "Tuan Ye, aku tidak ada niat jahat." Sander menganggukkan kepala dan berkata, "Aku tahu, hanya saja aku sedikit penasaran." Priska berkata, "Ada sebuah pedang dalam keluarga Xuan Yuan, bernama pedang Xuan Yuan. Merupakan pedang dari Kaisar Xuan Yuan, hingga sekarang baru ada 2 pemilik." Sander mengerutkan kening dan berkata, "2 pemilik." Priska menganggukkan kepalanya, "Pemilik pertama adalah leluhur kami, pemilik kedua aku tidak kenal." Hanya saja, karena faktor yang tidak diketahui, pedang ini meninggalkan Bima Sakti dan didapatkan oleh seorang kultivator pedang misterius. Kultivator pedang pernah menggunakannya, lalu dikembalikan kepada Bima Sakti dan keluarga Xuan Yuan. Sander sedikit heran dan berkata, "Kultivator pedang misterius." Priska berkata, "Lia, aku tidak tahu identitas aslinya. Dengar cerita dari leluhur, kultivator pedang itu suka memakai jubah panjang berwarna hijau, lalu ditemani seekor siluman kecil berwarna putih." Ekspresi wajah Sander menjadi kaku. Bersambung. Bab 432 bagaikan semut kecil. Jubah panjang berwarna hijau. Siluman cilik berwarna putih. Bukannya itu adalah kakeknya? Apa? Sander sangat tercengang. Priska sedikit penasaran saat melihat ekspresi wajahnya Sander. "Tuan Ye, kamu..." Sander berkata, "Apa penampilan lain dari kultivator pedang itu?" Priska menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, karena sudah terlalu lama." Sander diam tak berkata. Berdasarkan deskripsi dari Priska, seharusnya adalah kakeknya. Dia tidak menyangka kakeknya memiliki hubungan dengan keluarga Xuan Yuan. Sekarang dia penasaran dengan pedang itu. Pedang yang pernah dipakai oleh kakeknya pasti bukan pedang biasa. Priska mendadak berkata dengan serius, "Pedang ini adalah pedang leluhur keluarga Xuan Yuan selama ini. Keturunan keluarga Xuan Yuan ingin menarik keluar pedangnya, tetapi tidak pernah berhasil." Sander menenangkan hati, lalu memandang ke arah Priska, "Kamu ingin aku pernah mencobanya?" Priska menganggukkan kepalanya, "Lia." Sander tersenyum dan berkata, "Aku bersedia mencobanya." Priska diam tak berkata. Sander berkata, "Kenapa?" Priska melirik Sander sekilas, lalu berkata, "Ini adalah pedang leluhur keluarga Xuan Yuan, tidak boleh dicoba orang luar." Sander tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu menyuruhku datang ke sini?" Setelah itu, dia seolah teringat sesuatu, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Menjadi menantu keluarga Xuan Yuan." Priska menganggukkan kepala dan berkata, "Iya." Sander melihat Priska dan diam tak berkata. Hanya demi sebuah pedang mengkhianati tubuhnya. Sander sedikit bimbang, dia melirik Priska sekilas, jika wanita ini sebenarnya tidak dirugikan. Melihat perubahan ekspresi wajah Sander, muka Priska langsung memerah dan berkata, "Kamu jangan berpikir sembarangan, maksudku adalah kita boleh berpura-pura berpacaran." Sander mengerutkan kening dan berkata, "Berpura-pura?" Priska menganggukkan kepalanya, "Lia." Sander diam sejenak, lalu berkata, "Bagaimana caranya?" Priska melirik Sander sekilas dan berkata dengan lembut, "Kita hanya perlu lebih mesra dari biasanya saja." Sander berkata, "Seperti bergandengan tangan." Priska menganggukkan kepalanya, "Betul." Sander menganggukkan kepala, "Lia." Sander ingin melihat pedang itu, pedang yang pernah digunakan oleh kakeknya. Priska berkata, "Jika mau berpura-pura, maka dari sekarang jangan panggil aku Nona Priska lagi, panggil aku Priska saja." Sander menganggukkan kepalanya. Priska menganggukkan kepalanya dan berkata, "Lalu, di hari biasanya, kita harus lebih mesra, kamu jangan berpikir panjang, kita hanya berakting saja, apa kamu mengerti?" Sander menganggukkan kepalanya. Priska tersenyum berkata, "Apa kamu suka dengan pedang-pedang yang ada di sini?" Sander menggelengkan kepalanya.
Priska berkata, "Baik, aku bawa kamu jalan-jalan di luar." Sander tersenyum sambil berkata, "Baik." Setelah itu, dia berjalan keluar. Priska mendadak berkata, "Hei." Sander menoleh ke arah Priska dengan muka bingung. Priska mengedipkan matanya, "Apa kamu sudah lupa dengan perkataan tadi?" Sander sedikit bimbang, kemudian duluan menggandeng tangannya Priska, "Ayo." Sander menggandeng tangannya Priska, seketika muka Priska langsung memerah, jantung juga berdetak kencang, tetapi dia berusaha untuk menenangkan hatinya. Sander mendadak berkata, "Priska, apa keuntungan dari pedang leluhur ini?" Priska meliriknya sekilas dan berkata, "Kedepannya kamu akan tahu." Sander menganggukkan kepalanya, dan tidak banyak bertanya lagi. Setelah meninggalkan paviliun pedang, Priska membawa Sander ke taman bunga yang ada di belakang sepanjang perjalanan. Sebagian besar tatapan mata langsung tertuju ke arahnya. Tidak lama kemudian, kejadian mereka berdua bergandengan tangan langsung menyebar luas di keluarga Suan Yuan. Muka Priska sangat memerah, untung ada kain yang menutupi wajahnya, kalau tidak pasti akan sangat memalukan. Sander mendadak berhenti saat merasakan sorotan mata dari semua orang yang ada di sekitarnya. Dia melepaskan tangannya Priska dan berkata dengan serius, "Nona Priska, aku merasa perbuatan ini tidak benar." Priska memandang Sander dan berkata dengan heran, "Kenapa?" Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Nona Priska, masalah ini tidak akan ada pengaruh apapun padaku, tapi akan merusak reputasimu jika hal ini tersebar keluar, akan membuat orang lain memandang aneh padamu." Priska memandang Sander dan diam tak berkata. Sander berkata dengan serius, "Maaf, aku tidak mempertimbangkan hal ini dengan baik, nanti aku akan menjelaskan semua ini pada orang tuamu, seharusnya masih diselesaikan." Priska berkata, "Apa kamu tidak ingin mendapatkan pedang ini?" Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Aku penasaran dengan pedang ini, tapi aku merasa cara ini tidak benar, lalu akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik padamu." Priska melihat Sander sekilas dan tersenyum. Dia menggandeng tangannya Sander dan berkata, "Tidak apa-apa." Sander sedikit heran. Priska berkata dengan tenang, "Di Bima Sakti, jika belum menikah, wanita boleh berpacaran beberapa kali, ini adalah hal yang normal." Sander diam tak berkata. Priska tersenyum dan berkata, "Aku tidak membohongimu, ayo." Setelah itu, dia menggandeng tangannya Sander. Sander mendadak berkata, "Di Bima Sakti, asalkan belum menikah, pria boleh berpacaran dengan beberapa wanita, apakah juga hal yang wajar?" Priska menganggukkan kepalanya, "Lia, tapi tidak boleh berpacaran dalam waktu yang sama." Setelah itu, dia mengerutkan kening memandang ke arah Sander, "Apa yang kamu pikirkan?" Sander menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak." Priska memandang Sander dan berkata, "Kamu jangan berpikir sembarangan, ya." Sander menganggukkan kepalanya, "Lia, aku hanya bertanya saja." Priska tersenyum dan berkata, "Ayo, aku akan membawamu ke satu tempat." Usai berkata, dia menarik tangannya Sander pergi ke tempat lain. Tidak lama kemudian, Priska membawa Sander ke puncak gunung yang ada di belakang. Ini adalah tempat tertinggi di sini. Dari sini bisa melihat keseluruhan Villa Suan Yuan, juga bisa melihat keseluruhan kota Yanjing. Priska mendadak berkata, "Hei." Sander memandang ke arah Priska. Priska tersenyum berkata, "Aku membawamu ke sini bukan untuk melihat pemandangan, kamu coba merasakan kondisi di sini." Merasakan? Sander terdiam, kemudian dia langsung membelalakkan matanya dan berkata, "Energi spiritual." Tak disangka dia bisa merasakan begitu banyak energi spiritual di tempat ini. Priska mengedipkan mata dan berkata, "Ada satu aliran spiritual di tempat ini, tapi sangat kecil. Bukannya kamu bilang dirimu kekurangan energi spiritual? Kamu boleh menyerap lebih banyak di sini." Sander sedikit bimbang dan berkata, "Kenapa?" Dia tahu, energi spiritual sangat berharga di bumi, meskipun keluarga Suan Yuan juga hanya ada satu aliran spiritual ini saja. Priska heran dan berkata, "Apanya kenapa?" Sander memandang Priska dan berkata dengan serius, "Nona Priska, energi spiritual sangatlah berharga." Priska menggelengkan kepalanya, lalu berbalik badan dan diam tak berkata, dia sedikit marah. Sander langsung keheranan. Priska mendadak berkata, "Apa benda yang kamu berikan tidak berharga? Tidak peduli catatan teknik, atau teknik pedang, bahkan merupakan benda langka di Sekte Galaksil saat kamu memberikannya padaku, kenapa tidak berpikir itu benda yang berharga?" Sander diam saja.
Priska menoleh ke arah Sander dan berkata dengan nada tidak senang, "Aku menyuruhmu menyerap lebih banyak energi spiritual, kenapa kamu berpikir begitu panjang lebar?" Sander tersenyum tipis dan berkata, "Maksudku bukan seperti itu. Energi spiritual terlalu bernilai tinggi. Kamu tanpa izin dari orang tuamu membawaku ke sini, aku takut kamu diomeli." Priska tersenyum dan berkata, "Kamu tenang saja, mereka tidak begitu pelit kok, kamu cepat serap saja." Sander sedikit ragu-ragu, kemudian menganggukkan kepala dan berkata, "Baik." Usai berkata, dia duduk bersila, lalu fokus dan energi spiritual yang ada di sekitarnya langsung mendekati tubuhnya. Dia tidak menyerap energi spiritual dari aliran spiritual, hanya menyerap energi spiritual yang sudah terpancar keluar karena jika dia menyerap aliran spiritual yang ada di dasar tanah, maka akan kering. Dia merasa bersalah. Tidak lama kemudian, Sander bangkit berdiri. Pada saat ini, energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya sudah meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Meskipun sekarang tingkatan kultivasinya tersegel, dia juga bisa membunuh seorang Grandmaster dengan mudah. Priska tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Sander merasakan energi Suan yang ada di dalam tubuhnya dan tersenyum berkata, "Apa kamu mau terbang?" Priska mengedipkan matanya dan berkata, "Terbang dengan pedang." Sander menganggukkan kepalanya. Priska langsung mengiyakannya, "Mau." Sander menggerakkan batinnya, kemudian mengeluarkan pedang Xiuyun yang diberikan Priska padanya. Dia menarik Priska berdiri di atas pedang Xiuyun, kemudian menggerakkan batin, pedang langsung berubah menjadi cahaya terbang ke langit. Dia hanya mengendalikan pedang, tidak menggunakan kekuatan kultivasi. Pada saat pedang membumbung tinggi, Priska langsung ketakutan setengah mati memeluk erat Sander. Sander langsung kaget, dia tidak menyangka Priska akan takut. Priska memeluk sangat erat, membuat Sander sedikit canggung. Dia diam sejenak dan berkata, "Nona Priska, jangan takut, kamu boleh coba lihat pemandangan di sekelilingmu." Saat mendengar perkataan Sander, Priska barulah perlahan-lahan membuka kedua mata, menoleh ke bawah. Kemudian dia langsung memejamkan kedua matanya dan muka sangatlah pucat. Sander merasakan hal yang aneh dan berkata, "Kenapa?" Priska memeluk eratnya dan berkata dengan nada gemetar, Aku takut tinggi." "Takut tinggi?" Sander tercengang, dia langsung menggelengkan kepala lalu memeluk pinggangnya Priska dan berkata, "Aku memegangmu, kamu jangan takut." Priska tetap menggelengkan kepalanya. Sander tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu ingin belajar pedang? Bukannya kamu ingin mengendalikan pedang terbang? Jika takut, mana mungkin bisa menguasainya?" Saat mendengar perkataan Sander, Priska pun membuka kedua matanya dengan berhati-hati meskipun masih ada sedikit takut, juga tidak sepanik sebelumnya. Sander juga memperlambat kecepatan pedang terbangnya. Tidak lama kemudian, akhirnya Priska tidak begitu panik lagi, dia berkata dengan semangat, "Benaran pedang terbang?" Sander tersenyum dan berkata, "Lia." Di saat Priska ingin berbicara, tetapi dia merasakan sesuatu. Mukanya langsung memerah, karena sekarang jaraknya sangatlah dekat dengan Sander. Lalu, kedua tangannya juga memeluk Sander, terlihat sangat romantis. Dia merasa malu dan ingin menarik kembali tangannya, tetapi dia juga takut, hatinya sangatlah bimbang. Pada saat ini, Sander juga merasakan keanehan dari Priska. Dia pun terbang kembali ke puncak gunung, lalu melepaskan Priska. Priska juga melepaskan Sander, lalu menolehnya sekilas. Meskipun sudah tidak canggung, juga merasa tidak enak di hati. Sander tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Priska menganggukkan kepalanya, sangat seru. Setelah itu, dia memandang ke arah Sander dan berkata, "Aku juga bisa sepertimu mengendalikan pedang terbang." Sander menganggukkan kepalanya, "Bisa ada energi spiritual di sini. Dengan talentamu, pasti bisa menguasai teknik pedang terbang dengan cepat." Priska menundukkan kepalanya, Tapi aku masih ada sedikit takut." Sander tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Nanti aku akan membawamu terbang beberapa kali. Setelah kamu sudah terbiasa, pasti tidak akan takut lagi." Priska mengedipkan matanya, "Baik, kita janjian dulu." Sander menganggukkan kepalanya. Priska tersenyum dan berkata, "Ayo kita pulang." Di perjalanan, Priska mendadak bertanya, "Kamu ingin melihat pedang leluhur keluarga Suan Yuan, apa karena asalan kultivator pedang berjubah hijau itu?" Sander menganggukkan kepalanya. Priska menoleh ke arah Sander dan berkata, "Apa kamu kenal kultivator pedang itu?" Sander berkata, "Kenal." Priska sedikit penasaran,
Jika tingkatan kultivasimu tidak tersegel, kamu dan dia siapa yang lebih hebat? Sander tersenyum dan berkata, di depan dia, aku bagaikan semut kecil. Priska pun terdiam. Bersambung.